Bab 081. Setelah selesai berbicara dengan Reza, Lanita menelepon Sri. "Sri, kau belum bersihkan kamar, bukan?" tanya Lanita. "Belum." "Ada apa, Non?" "Tempat sampah kering di bawah meja rias jangan diapa-apain, ya. Ada kertas penting yang kebuang," sahut Lanita. "Oh, baik, Non," ucap Sri. Lanita menghela napas lega. Untung saja Sri belum membuang sampah di kamarnya. Surat dari Umaya. Masih aman. "Sa, makan siang dulu, yuk. Anak-anak pasti lapar," ajak Lanita. "Kamu duluan, aku mau ke butik langgananku, mereka bilang ada koleksi baru. Nanti aku nyusul." Lanita menghela napas pasrah. Padahal baru beberapa hari yang lalu dia memborong banyak baju saat berbelanja dengan Saskia. Sekarang dia mau borong lagi. Tak apa-apa, Reza sudah membebaskannya. Begitu pikir Lanita. Tapi beneran nyusul, ya. "Makan dulu, nanti lanjut shopping. Kamu kan belum sarapan, Sa. Ini kita makan siang yang kesorean, sudah jam 3. "Masya Allah, maafkan Mama ya, sayang. Kalian pasti sudah sangat lapar." "Enggak, kok, Ma. Tadi di mobil sehabis dari dokter kan kita makan kue brownies coklat banyak sama Ciki-Ciki," sahut Cici. "Tenang saja, aku nggak lama." Lambai sabar lalu dari hadapan Lanita dan anak-anak. Bagaimana bisa lama, Sharon tipikal pembeli tanpa ribet. Melihat model baju tanpa tanya harga, tanpa dicoba. Semua bisa langsung tarik dan ditumpuk di meja kasir. Masalah cukup atau tidak ukurannya, itu urusan belakangan. Cukup ya dipakai, tidak cukup dia berikan pada orang lain. Simple, bukan? Ingin tertawa saja Lani mengingat cara berbelanja Sharon. Tak peduli harga, tak peduli ukuran. Sepanjang dia suka modelnya, angkut. Maka berpisahlah Lani dan Sharon setelah semua paper bag diserahkan pada Jauhari untuk dimasukkan ke bagasi mobil. Lanita mengajak Rangga dan Cici makan siang. Setengah jam kemudian Sharon muncul dengan banyak paper bag miliknya sendiri. "Amazing. Lani, kamu beli apa untukmu sendiri?" tanya Sharon sembari langsung menyantap makanannya yang sudah lebih dulu dipesankan oleh Lanita. "Mana sempat aku belanja. Lagian aku bingung mau beli apa. Lemari sudah penuh, Sa. Nanti saja aku mau beli sesuatu untuk Reza. Tapi nanti, besok-besok lagi. Sekarang fokus belanja untuk anak-anak saja dulu," sahut Lanita. "Apa tak sebaiknya kita pulang setelah ini? Kasihan anak-anak sudah kelelahan," usul Lanita. "Baiklah, tapi nanti saat kamu cari sesuatu untuk Reza, aku juga ikut, ya?" pinta Sharon. Iya, apa sih yang nggak buat kamu, Sa?" Sharon tersenyum lebar karena dia akan kembali shopping. Di dalam mobil saat pulang, Rangga duduk di sebelah Lanita, sementara Cici bersama Sharon di belakang, keduanya tidur saling tumpang tindih di jok mobil. Lanita hanya menggeleng seraya tersenyum kecil. Yang kecapean abis shopping, gumamnya pelan. Mobil Jauhari tiba di rumah. Dia segera menggendong Cici, sementara Lanita membangunkan Sharon. "Sa, bangun, Sa. Kita sudah sampai rumah." Lanita mencolek-colek lengan Sharon. Sharon mengulet manja. Dia keluar mobil tanpa ingat dengan semua belanjaannya. Sharon berjalan gontai masuk rumah, langsung menuju kamar dan melanjutkan tidurnya, sementara itu Lanita dibantu Rangga membawa banyak paper bag dari bagasi di Bandu Purgandi dan anak buah Hilman. "Pak, aku beli bolu-bolu enak. Ada 4 box dalam plastik transparan. 1 box untuk teman ngopi di pos security, 2 box untuk anak-anak di base camp dan 1 lagi untuk pantry," ujar Lanita. Purgandi mengangguk sopan. Dia membawa semua belanjaan ke kamar Cici dan Rangga lalu menemui Sri, menyerahkan 1 box bolu premium dan sudah pasti rasanya legit. "Kok, cuma 1? Itu ada 3 box lagi," Sri protes. "1 untuk pos satpam. 2 lagi untuk anak buah Tuan Reza di base camp. Buatkan kopi untuk kami, ya?" pinta Purgandi. "Sekalian untuk yang di base camp?" tanya Sri. Pakai nanya, iya. "Bolu legit begini temannya itu kopi. Tak tunggu, jangan pakai lama," pinta Purgandi.
Iya, iya. Sri Cekatan mengambil banyak gelas untuk para jelakinya keluarga Denarmawangsa. Sri dan Naila serta Eva membawa banyak nampan kopi ke pos security dan base camp. Sore itu menjelang maghrib, mereka yang dibelikan bolu oleh Lanita tampak bersantai. Jadi ingat Nyonya Sherin. Dulu setiap bepergian, Nyonya Sherin selalu membelikan para pegawainya makanan. Bukan makanan biasa tapi makanan yang beliau makan bersama Tuan Reza dan Tuan Aji. Ya, makanan lezat seperti ini. Jika mereka makan di restoran, pulangnya selalu membawa makanan restoran itu dan membagikannya pada semua pegawai di rumah ini, terawang Purgandi. Purgandi adalah kepala keamanan di rumah Reza. Dia berusia lebih tua dari Aji Saka, rambutnya sudah beruban semua, tapi semangatnya bekerja di rumah Reza tidak pernah surut. Aji Saka ingin memberhentikan Purgandi karena merasa iba, sudah sepuh. Pastinya dengan pesangon yang besar. Tapi Purgandi memohon untuk tetap bekerja sampai dia merasa tak mampu lagi berdiri. Aji Saka menuruti permintaan Purgandi yang selalu setia pada keluarganya. Nona Lanita baiknya seperti Nyonya Sherin. Meski sudah jadi istri Tuan Reza, penampilannya tetap bersahaja. Keramahannya tidak berubah malah semakin baik. Saat Pak Pur libur juga kemarin Nona Lani membelikan kami makanan restoran, entah apa namanya tapi rasanya sungguh enak. Tukas Haidar, petugas keamanan yang jauh lebih muda dari Purgandi. Berbeda dengan Nona Sharon, iya. Timpal Wawan setengah berbisik. Tapi kenapa Nona Lani jadi berteman dengan Nona Sharon? Tanya Haidar. Nona Sharon sepertinya memang berubah jadi baik meski ciri khasnya tidak hilang, dagunya selalu tengadah. Orang dengan dagu tengadah itu angkuh, sombong. Tapi tetap saja, aura Nona Sharon kini jauh lebih bersahabat. Tidak seperti sebelumnya, tutur Wawan. Bisa begitu, ya. Mantan istri pertama dan istri kedua akur. Aku senang melihat mereka selalu kompak. Tuan, Reza itu sebetulnya dulu sangat pemarah. Sejak Nona Lani masuk rumah ini, Tuan lebih banyak tersenyum dan rileks, timpal Haidar. Heh, sudah, jangan membicarakan hal jelek tentang majikan. Tukas Purgandi. Siapa yang menjelekkan majikan? Aku malah senang dengan majikan kita. Bukan menjelekkan, Pak Pur. Hanya ingat masa lalu tapi terlepas dari masa lalu, majikan kita itu super baik, tidak semena-mena pada bawahan asalkan kita jujur dan setia, kekeh Haidar yang disusul anggukan Wawan. Ya, bersyukurlah kita bisa bekerja di tempat orang kaya yang baiknya tidak tawar-menawar, ucap Purgandi. Para pekerja di rumah Reza sangat menikmati bolu legit pemberian Lanita, sementara Lani sendiri terburu-buru masuk kamar hendak mencari surat dari Umaya. Namun setelah melihat isi bin, Lani melongo. Kenapa bersih? Aduh, Sri. Sudah kubilang jangan dibuang dulu. Gerutu Lanita segera berjalan tergesa-gesa menuju pantry mencari Sri. Sri. Panggil Lanita. Iya, Non. Sri menyahut dari balik pintu kulkas 4 pintu. Kenapa kamu buang isi tempat sampah di bawah meja riasku? Tedi picen, Non. Apan tadi tos di pepejuhananku Non. Tapi sampahnya nggak ada, loh. Dikamanakan naha jadi kosong. Ujar Lanita. Sri menepuk dahi. Tadi Naila yang sapu ini rumah. Sebentar aku tanya Naila. Sri dan Lanita segera mencari Naila. Tapi yang dicari malah susah dicari. Aduh, kemana sih Naila? Gerutu Lanita. Rumahnya sih kegedean, Non. Nyari orang rumah aja susah, kekeh Sri. Coba telepon Nai, deh. Titah Lani. Handphone Sri di kamar, Non. Dim, Kadiu, pangeleponkan Naila, Buruf, kamu ngomong apa sih, Sri? Gerutu Dimitri yang baru muncul dari pintu belakang. Teleponin Naila, dicari Non Lani. Sahut Sri. Naila ada di base camp, abis nganterin kopi terus nganterin sosis Solo yang tadi dibeli Nyonya Danis, jawab Dimitri. Ya udah teleponin aja biar cepat, burukan iya penting pisan lagi nyari sampah. Nyari sampah. Dimitri mengernyit seraya meraih ponsel dari saku celananya. Halo, Nai. Buruan balik ke sini, dicariin Non Lani. Tak berselang lama setelah ditelepon Dimitri, Naila muncul.
Nay, kamu buang sampah di kamarku kemana? Tanya Lanita. Ya, ke belakang, Non. Aduh. Lanita menepuk dahinya. Lain ngomong helarek micen sampah. Sri protes. Lo, buang sampah kenapa harus bilang-bilang kamu, Sri? Aku salat maghrib dulu, deh. Nanti tolong bantu aku cari sampah, ya. Lani terburu-buru menuju kamar karena azan maghrib sudah berkumandang. Meski sedang terburu-buru, Lani tetap sholat dengan khusyuk sendirian karena Reza masih dalam perjalanan pulang. Setelahnya Lani kembali bergegas ke belakang. Di sana ada 3 tempat sampah besar. Sampah kering, sampah basah dan sampah yang tak mudah diurai seperti pecahan botol. Dibantu dengan penerangan senter yang dibawa Dimitri, Lanita pun khusyuk mencari kertas surat yang dilipat kecil. Non Lani cari apa? Biar kita bantunya cepat. Tanya Sri. Kertas kecil putih yang dilipat. Aduh, ini banyak amat. Untung kering. Lanita, Naila, Eva dan Sri sibuk mengaduk-aduk isi sampah yang sudah dikeluarkan semua. Banyak kertas putih ini, bon-bon belanja, ujar Naila. Lanita diam saja, keningnya berkerut mencari kertas kecil di malam hari di antara tumpukan sampah. Sayang. Panggil Reza. Kamu sedang apa ngubek-ngubek tempat sampah? Reza heran melihat Lanita terduduk di rerumputan mengaduk-aduk sampah. Cari surat Bu Umayya, nggak sengaja kebuang Naila, sahut Lanita. Reza ikut-ikutan berjongkok membantu Lanita. Tuan, pegang senter saja. Biar aku yang bantu. Ujar Dimitri. Nggak usah nggak apa-apa, aku tahu kertas itu jadi biar lebih cepat, jawab Reza. Kertasnya nggak putih-putih amat. Mirip kertas tulis yang agak kekuningan. Lanita baru ingat. Naila kembali melihat kertas-kertas yang sudah dia pisah. Dia tadi melihat lipatan kertas kekuningan cuma diabaikan karena sebelumnya Lani bilang hanya kertas putih. Naila mengambil lipatan kertas itu. Apa ini, Non? Lanita terbelalak, iya. Dia mengambil kertas lalu membuka lipatannya. Tapi lalu segera digenggamnya kuat saat baru membaca setengahnya. Ayo, kita ke kamar, sayang. Benar itu? Tanya Reza. Lanita mengangguk. Terima kasih ya semua, sudah bantu cari kertas ini. Naila dan yang lainnya mengangguk. Kira-kira kertas apa ya itu? Kayaknya penting banget. Gumam Naila. Hush, kepo. Ayo, masukin lagi sampahnya. Sergah Sri. Dimitri pun mematikan senter lalu membantu ketiga wanita tersebut membersihkan sampah. Di kamar, Lanita terpaku di tepi tempat tidur. Kenapa bengong? Apa isi suratnya? Perlahan Lanita membuka kertas yang dia genggam kuat. Reza mengambil kertas itu lalu membacanya. Suami Ibu Werda ada di dalam panti. Yang menggerakkan Ibu Werda menggelapkan uang panti adalah suaminya. Oh, satu lagi. Kudengar Nyonya hendak mengadopsi Rangga. Maaf, Nyonya, Rangga sepertinya bukan anak orang sembarangan. Saat ibunya meninggalkan Rangga sebelum menghembuskan napas terakhir di panti, dia membisikkan sesuatu pada saya. Meminta menjaga Rangga karena dia tidak boleh ditemukan oleh keluarga ayah kandungnya. Keselamatannya terancam. Reza terpaku sejenak. Dia saling bertukar pandang dengan Lanita. Pantas saja dokumen mengenai Rangga kemarin nihil. Di dalam data hanya ada info kalau Rangga ditinggalkan seseorang saat bayi di dalam keranjang di depan panti, ucap Reza. Kenapa keselamatan Rangga terancam? Anak siapa Rangga? Kita harus ke panti lagi. Menemui Ibu Uma dan menanyakan siapa suami Ibu Werda dan ibunya Rangga. Lanita tampak sangat penasaran. Iya, benar. Dua hal ini harus kita usut tuntas. Di panti ada beberapa orang lelaki. Penjaga kebersihan, salah satu pengurus panti dan juga ada di bagian koki, timpal Reza. Apa kita ke sana dan menemui Ibu Umayya tidak akan menimbulkan kecurigaan. Buktinya Ibu Uma kemarin tampak waspada dan sedikit ketakutan saat menyelipkan surat ini ke tanganku, ucap Lanita. Tenang saja, ada banyak alasan kita harus datang ke panti. Urusan kita membereskan internal panti memang belum beres, sahut Reza. Kalau suami Ibu Werda ada di panti, berarti suaminya bukan supervisor di pabrik garmen, gumam Lanita. Iya, benar.
Besok aku ada meeting sampai jam 10 pagi. Aku akan segera menjemputmu. Ingat, jangan ke sana sendirian. Ini urusan kita berdua. Jangan gegabah. Tunda rasa penasaranmu ya, sayang. Lanita mengangguk, bagaimana anak-anak? Kamar mereka sudah selesai. Tanya Reza. Belum 100%. Mungkin besok sore baru bisa diisi, hanya tinggal memasang wallpaper saja, sih. Kasihan Susana tadi sepulang dari berbelanja dengan Hilman dia mual-mual, kata Saskia. Jadi Tante Danisa dengan Ibu Parmia ikut mengatur mendekor kamar anak-anak, jawab Lanita. Reza mengangguk-angguk. Senang rasanya rumahku ramai dengan banyak orang baik di dalamnya, ucap Reza. Untung saja kertas surat itu kita temukan. Kalau tidak, duh. Lanita menepuk dahinya. Aku jadi penasaran, anak siapa sebenarnya Rangga, kenapa keselamatannya terancam? Lanita menggigit bibir bawahnya gelisah. Reza merengkuh bahu istrinya itu. Rangga sudah aman bersama kita, kau tenang saja. Dia anak kita, Rangga ada di dalam perlindungan kita. Reza menenggelamkan kepala Lanita di dadanya yang bidang dan harum. Minta kepada Sang Halik, Rangga aman di sini, tak ada yang bisa mengancam keselamatannya. Bodyguard Rangga banyak. Ada Rashid Chess di rumah ini, sayang. Lanita mengangguk di dalam pelukan suaminya. Malam itu Lanita dan Reza masuk ke kamar Rangga dan Cici saat kedua anak itu sudah tertidur. Sebelumnya Lani pun mendiskusikan perihal pengobatan penyakit Rangga. Reza setuju saja semahal apapun tindakan pengobatan Rangga jika memang bisa dilakukan dengan cepat dan tidak menyakiti. Rangga dan Cici menggelapkan lampu. Reza dan Lanita tidak berani menyalakan kembali lampu kamar. Anak kita lebih nyaman tidur dalam keadaan gelap. Memang bagus tidur dalam keadaan gelap. Kita juga. Sebentar lagi akan main badminton dalam keadaan gelap, bisik Reza nakal. Lanita mencubit perut Reza manja. Au, kenapa cubitnya beneran sih, sayang? Sakit ini perutku. Nanti tiupin pakai bibirmu, ya. Bisik Reza semakin nakal. Teh, kamu ini. Sempet-sempetnya godain aku di kamar anak-anak, bisik Lanita. Ya, sudah aku lanjut godain kamu di kamar kita saja, yuk. Reza meniup pundak Lanita yang rambutnya dikuncir ke atas. Keduanya kembali keluar kamar dan menutup pintu perlahan. Mereka tak tahu jika Cici dan Rangga sebetulnya terbangun saat Reza dan Lanita masuk kamar, hanya saja kedua anak itu memilih tetap terpejam. Enggak, Rangga. Kamu belum tidur, kan? Panggil Cici setengah berbisik. Sudah, tapi terbangun. Kamu denger nggak orang tua kita manis banget, iya? Hei sahut Rangga. Semoga mama sama papa tetap manis sampai tua, amin. Cici berdoa dengan kesungguhan hati. Menyenangkan rasanya dia memiliki orang tua yang manis dan rukun. Rangga pun sama-sama melangitkan doa. Dia sebetulnya tak henti bersyukur karena sudah diadopsi keluarga Dharma Wangsa. Sudah, ayo kita tidur lagi. Ujar Rangga. Malam pun berlalu dan keesokan harinya Lanita yang pada dasarnya punya rasa penasaran yang tinggi merutuki dirinya sendiri kenapa bisa lupa dengan surat dari Ibu Umayyah. Rangga dan Cici sudah mengalihkan dunianya. Andai tidak ada kedua anak itu, sudah pasti Lanita akan menelepon Panti dan minta berbicara dengan Umayyah. Tapi Reza sudah mewanti-wanti untuk tidak gegabah. Seraya menunggu jam 10 pagi, Lani membawa Rangga dan Cici mengunjungi kamar Aleska. Tentu saja Danisa sudah memakaikan hoodie dan masker untuk Rangga. Ini Om Aleska, Om kalian. Dia sedang koma. Mama minta doanya agar Om Aleska cepat sadar, biar nanti saat Tante Saskia lahiran, Om Aleska bisa melihat bayinya, ucap Lanita. Cie menyentuh jari jemari Aleska. Kok, tangannya nggak mirip papa? Apa karena sakit tangan Om Aleska lentik seperti tangan mama, ujar Cici. Lanita hanya tersenyum. Reza meski tidak pernah kerja berat. Tapi suaminya itu kerap berlatih fisik bersama anak buahnya di base camp. Bela diri, fitness angkat beban dan banyak workout lain yang dilakukan Reza pada waktu senggang setelah sandiwaranya berpura-pura buta selesai, sementara Aleska adalah tipikal lelaki rumahan, kutu buku tapi tetap modis dan kekinian. Aleska tidak pernah melakukan kegiatan yang menguras keringat selain berenang. Om,
Kenalin aku Cici, anaknya Mama Nit-Nit dan Papa Angsa. Lanita mengernyit mendengar ucapan Cici. Rangga yang melihat kening Lani berkerut segera menyikut lengan Cici. Panggil nama Mama dan Papa dengan benar, bisik Rangga. Benar, kok. Memang itu nama Papa dan Mama. Lia, kan, Ma. Cici tersenyum renyah. Lanita tersenyum lebar. Cici sungguh lucu dan menggemaskan, kebalikan dari Rangga yang cenderung pendiam. Sharon bilang, jika sudah besar, Rangga ini akan jadi pria tampan tetapi cool yang akan digilai banyak wanita meski saat ini sekujur tubuhnya budukan.